belajar God can use us to help others. Jangan lupa catat, bagikan, dan lakukan setiap firman Tuhan yang kalian dengar. iKids, yay! Oke adik-adik, iKids, hari ini kita akan memuji Tuhan. Yes. Nah, siapkan hati, tubuh jiwa roh kalian untuk memuji Tuhan hari ini. Yeay! Semuanya bangkit berdiri. Come on now, let's open up the book. Come on now, let's take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Hey! Come on now, let's open up the book. Come on now, let's take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, never faithful, never ending love. iKids, come on. Kita mau berlari buat Tuhan. Kita mau goyangin badan kita buat Tuhan. Come on. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. You don't have to be the fastest, strongest. You don't have to hold your breath the longer. You don't have to be a star. It doesn't matter who you are. Raise your hands and repeat after me. You can trust God, definitely. You can trust God, definitely. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. Adik-adik, kita mau goyang lagi yuk. I say, Semuanya semangat. hey, Woo! hey, hey. Come on. You can trust God. You can take Him at His word and give Him your heart. You can trust God. It doesn't matter who you are. You can trust God. Semuanya kayak berlari. You don't have to be the fastest, strongest. You don't have to hold your breath the longest. You don't have to be a star. It doesn't matter who you are. Raise your hand
Oke, selamat datang lagi di Faith, Incredible Faith, di kantor kami yang sedang mencari hero-hero baru ya. Oke, karena kemarin-kemarin sudah banyak pertanyaan yang masuk di akun Instagram kami. Jadi sekali aja saya akan memberikan penjelasan bahwa tim kami belum punya nama ya. Jadi kalau punya nama boleh di tag di Instagram kami ya. www.incrediblefaith.com gitu ya. Jadi nanti boleh ajukan nama yang cocok untuk tim kami ya. Udah gitu, satu lagi, Batman tidak akan bergabung dengan tim kami karena Batman bilang katanya saya sudah tua dan sudah saatnya pensiun. Jadi kita mengumpulkan lagi tim-tim hero yang lebih muda. Oke, kita panggil ya selanjutnya. Nomor 117, silakan masuk 117. Wah, Sailor Moon. Iya, Bapak-bapak tenang Pak. Pokoknya saya akan melindungi Bapak. Pokoknya saya akan melindungi Bapak, jangan takut. Oh, tunggu dulu. Kamu, ini namanya siapa? Silakan perkenalkan diri iya, dulu. perkenalkan ya, nama saya Princess of Protection. Wah, Princess Protection. Ya. Saya bisa melihat ini udah ada protection ya. Oke, Princess Protection. Jadi kayaknya saya bisa nebak nih. Anda ya, orang yang suka melindungi, betul kan? Betul Pak, pokoknya saya suka melindungi orang Pak. Kalau misalkan ada kucing tuh, ada kucing. nyangkut di pohon, nah saya bantu tolongin Pak ke bawah. Kalau ada nenek-nenek mau ke rumah sakit dengan jalan yang cepat, saya juga akan bantu dia Pak. Pokoknya apapun deh Pak, kalau misalkan ada yang minta perlindungan, saya akan bantu tolong. Wah, luar biasa, kayaknya Anda wanita yang hebat nih. Kita baru ketemu nih wanita hero pertama di sini di Incredible Faith. Wah, jadi Anda mau melindungi itu dari segala sesuatunya, mau membantu semuanya, begitu? Iya, saya mau membantu semuanya Pak. Pokoknya Bapak tenang aja, nggak perlu takut deh Pak. Oke. Nanti saya tapi jujur ya, saya gak usah dilindungi sekarang juga nggak apa-apa. Saya belum perlu perlindungan. Bapak yakin Pak? Tuh lihat Pak, orang itu tuh Pak, kayaknya dia orang jahat deh Pak. Itu yang pakai masker itu ya? Iya yang gitu. Wah, Tuh. tapi kayaknya nggak jahat itu, kayaknya orang baik sih. Oh, Bapak pasti bercanda ya Pak ya. Soalnya saya lihat ya Pak, dia tuh kayak bener-bener orang jahat deh Pak. Enggak, kayaknya sih dia oke sih, orangnya baik sih. Kayaknya nggak akan melakukan hal-hal yang jahat. Pokoknya saya tetap mengawasi dia Pak. Saya nggak akan pernah pandangan saya hilang dari dia Pak. Kamu yakin? Iya, saya yakin Pak. Oke, bagus kan. Kamu benar-benar penuh dengan integritas. Iya. Mau melindungi semuanya. Heeh. Wah, oke, Princess. Soalnya saya tahu Pak, Tuhan itu pingin kita itu untuk selalu melindungi orang walaupun sesama wanita, sesama pria. Pokoknya saya pingin penuhi panggilan itu deh Pak. Oh, jadi Tuhan lagi nih. Iya. Wah, cerita tentang Tuhan yang memberi kamu perintah gitu. Iya. Untuk terus melindungi orang Pak. Itu kan panggilan. Oh, gitu. Jadi semua orang yang lemah, yang kuat, kita harus beri perlindungan. Iya, betul Pak. Oke, Anda betul-betul wanita yang penuh dengan iman. Iya, memang luar tuh, biasa. Pak. Perisai saya keren Princess kan Pak? of Protection. Oke, kalau begitu Princess, karena ini wanita pertama di sini, saya akan masukkan kamu dalam satu tim nanti ya. Kira-kira apa yang perlu dilindungi akan saya masukkan di tim itu. Oke Pak. Tapi nanti saya ada tugas tertentu untuk Anda. Oh, tapi saya nggak mau pergi Pak. Kalau saya pergi Bapak harus ikut sama saya. Kenapa? Saya harus melindungi Bapak. Tunggu, saya harus dilindungi. Iya. Saya nggak perlu, Princess. Oh, nggak bisa Pak tuh. Saya tetap curiga sama laki-laki itu Pak. Itu mau culik saya gitu? Iya. Pokoknya gitu. Bapak harus ikutin saya lah. Kalau yang culik dia mah kayaknya nggak mungkin. Dia Dia orang jahat badannya Pak. kurus begitu. Kaos kaki pink, nggak mungkin. Pokoknya Bapak tetap harus ikutin saya Pak. Saya nggak mau ninggalin Bapak di sini. Ya udah deh, saya ikut kamu deh, Princess. Iya. Ya udah, sampai jumpa Ayo, lagi Pak, ya Pak. di audisi berikutnya. Ayo Pak, ikutin saya Pak. Waduh. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di hidupku. Aku memuji-Mu dan menyembah-Mu. Biarlah hidupku selalu memuji nama-Mu. Amin. Everything I am, everything I need, I give it to you, Lord. I thank you.
superhero bukan cuma buat laki-laki, tapi wanita juga bisa menjadi superhero. Perkenalkan, saya Wondernia, siap menolong, melindungi semua orang yang kesulitan. Sekarang Wondernia akan kasih lihat senjata yang super yang saya miliki. Namanya Super Flash. Senjata super ini sangat hebat. Kekuatannya dapat menghancurkan suatu objek. Kalian perhatikan ya. Selain itu, senjata ini dapat berfungsi sebagai pelindung atau protection shield. Coba lihat. Senjata ini dapat melindungi saya dari serangan para supervillain atau para penjahat. Ngomong-ngomong, soal superhero, di Alkitab juga ada loh superhero wanita. Dia punya kekuatan juga. Namanya Protection atau Princess Protection. Dan dia adalah Rahab. Begini ceritanya. Jadi, waktu itu saat bangsa Israel dipimpin oleh Yosua, mereka mendekati kota Yeriko. Mereka mengirimkan 2 orang pengintai atau spies untuk menyelinap masuk ke kota itu dan memata-matai kekuatan dari pasukan musuh yang ada di dalam benteng kota. Setelah kedua mata-mata itu berhasil masuk ke dalam kota Yeriko, mereka langsung pergi ke rumah Rahab untuk menginap di situ tentunya. Rahab memberi mereka tumpangan, tapi rupanya kehadiran kedua pengintai itu udah tercium oleh Raja Yeriko. Raja Yeriko akhirnya memerintahkan prajuritnya untuk mendatangi rumah Rahab dan menangkap para pengintai. Adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Rahab? Apa Rahab itu ketakutan dan menyerahkan kedua pengintai orang Israel itu ke tangan prajurit Yeriko? Tidak. Tidak adik-adik, Rahab menyembunyikan kedua pengintai tersebut di dalam atap rumahnya. Dan dengan penuh keberanian, Rahab keluar menghadapi prajurit Yeriko untuk melindungi kedua pengintai itu. Kemudian Rahab menjelaskan bahwa tidak ada siapapun di rumahnya. Dia bahkan menyuruh mereka itu untuk mencari ke tempat lain. Setelah para prajurit itu pergi, Rahab menyuruh kedua pengintai itu untuk keluar melalui jendela rumahnya dan langsung menghadap keluar tembok kota Yeriko. Rahab kemudian menurunkan kedua pengintai itu menggunakan tali sehingga mereka dapat keluar dari kota Yeriko dengan selamat. Itu semua karena Tuhan memakai Princess Protection dan memberinya kekuatan super untuk melindungi kedua pengintai itu dari tangan prajurit Yeriko. Princess Protection selalu mencari orang yang perlu ditolong. Dia juga selalu siap sedia untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ia selalu waspada. Ia melihat sekelilingnya, mendengarkan orang-orang, dan merespon setiap orang yang kesulitan. Look, listen, and respond. Itulah yang dilakukan oleh seorang superhero. Sama seperti saya, yaitu selalu mencari orang-orang yang perlu ditolong dan siap sedia menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Baiklah adik-adik, Wondernia harus pergi dulu untuk menolong orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Sampai jumpa lagi. Hai kids! Adik-adik, seorang superhero selalu mencari orang-orang yang dapat dia tolong. Mereka selalu siap sedia untuk menolong orang lain. Makanya seorang Batman, dia akan diam di atas gedung untuk melihat keadaan dari atas. Sehingga jika sewaktu-waktu bat signal menyala, itu berarti ada kejahatan dan ada orang yang perlu ditolong. Maka ia akan segera datang untuk mengalahkan penjahat dengan senjata canggihnya dan menolong setiap orang yang sedang dalam kesulitan. Nah, dalam cerita Alkitab kita hari ini, kita belajar dari seorang Princess Protection alias Rahab.
Rahab menolong kedua orang mata-mata bangsa Israel dengan melindungi dan menyelamatkan mereka dari kejaran tentara Yeriko. Sehingga mereka dapat kembali dan menceritakan kekuatan pasukan Yeriko kepada Yosua. Dan akhirnya pasukan Israel dengan pertolongan Tuhan dapat mengalahkan pasukan Yeriko dan masuk menduduki kota itu. Tuhan memakai Rahab untuk menolong bangsa Israel menduduki kota Yeriko karena Rahab memiliki iman yang besar kepada Tuhan. Dia yakin kalau Tuhan pasti menepati janjinya kepada bangsa Israel dan juga kepada dirinya. Rahab yakin kalau Tuhan selalu menyertai bangsa Israel dan juga menyertai dia. Sehingga ia tidak takut walaupun harus berhadapan dengan prajurit Yeriko. Dengan berani, Rahab melindungi dan menyelamatkan kedua orang pengintai dari kejaran para prajurit Yeriko. Rahab memperlihatkan kepada kita, seorang yang imannya besar pasti selalu mau untuk menolong orang lain. Sebagai pengikut Yesus, kita harus selalu siap sedia untuk menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita. Jika teman kita membutuhkan perlindungan, misalnya ketika dia dibully sama teman yang lain, kita lindungi. Kalau teman kita butuh bantuan, misalnya dia kesulitan saat belajar, kita bantu dia belajar. Kalau teman kita butuh dikasihi, mungkin dia lagi sedih karena sesuatu hal, kita hibur dia. Kita mengasihi teman-teman kita. Tuhan mau kita untuk selalu menolong orang lain dan mengasihi mereka. Supaya apa adik-adik? Supaya mereka dapat merasakan kasih Tuhan melalui diri kita. Seringkali kita tidak dapat memperhatikan orang-orang di sekeliling kita. Mungkin kita sangat sibuk dengan tugas-tugas sekolah kita. Atau mungkin kita terlalu asik bermain video games. Sehingga ketika kita asik, ketika kita sibuk, kita tidak memperhatikan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Mungkin di rumah, mama kita perlu dibantu membereskan rumah, membawa barang belanjaan, atau memasak makanan untuk kita. Atau mungkin papa kita, dia lelah sehabis pulang bekerja. Kita dapat membantunya dengan mengambilkan minum, memberi pijatan, atau mungkin menemani papa kita untuk sementara waktu. Kita dapat menghentikan kegiatan kita sebentar aja untuk dapat menolong orang lain. Kita alihkan fokus kita dan perhatian kita dari diri sendiri kepada orang-orang di sekitar kita. Kita harus selalu mencari orang-orang yang dapat kita tolong, yaitu dengan cara yang pertama, look. Kita lihat di sekitar kita, apakah ada orang yang membutuhkan pertolongan. Yang kedua, listen. Kita dengarkan orang-orang di sekitar kita dengan seksama, mencari tahu apa yang dapat kita lakukan untuk menolong mereka. Dan yang ketiga, respon. Kita respon dengan cepat dan tepat ketika kita mendapatkan orang yang dapat kita tolong. Langsung kita tolong dia. Nah, ingat adik-adik, always look, listen, and respond for people who needs our help. Tuhan mencari orang-orang yang imannya besar untuk dapat Tuhan pakai menolong orang lain, untuk menjadi jawaban atas doa-doa mereka. Orang yang imannya besar akan selalu mencari orang yang perlu ditolong dan siap sedia menolong orang lain yang sedang dalam kesulitan. Ingat adik-adik, look, listen, and respond for people who needs our help. Amin. Oke, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau ada bersama dengan kami, Kau selalu menyertai kami, Kau selalu menolong kami. Tuhan, kami juga mau melakukan hal yang sama Tuhan. Seperti Engkau mengasihi kami mau mengasihi orang lain Tuhan. Tuhan, biar Tuhan pakai setiap adik-adik di rumah untuk boleh menjadi seorang penolong yang baik di tempat mereka dimanapun berada Tuhan. Baik di rumah, di sekolah,
di tempat bermain, pada teman-teman, saudara, keluarga, pada semua orang Tuhan. Kau pakai setiap adik-adik di rumah untuk menjadi penolong bagi mereka. Tuhan, berikan iman yang besar, tumbuhkan iman yang besar di dalam hati, di dalam diri, dalam kehidupan adik-adik, untuk mereka boleh menjadi penolong yang hebat di tengah-tengah kehidupan mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan setiap adik-adik di rumah dimanapun mereka berada. Hamba mau melepaskan berkat, biar kiranya perlindungan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan adik-adik. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, adik-adik semua dipakai melayani Tuhan, menjadi penolong yang hebat untuk setiap orang yang adik-adik temui. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan di seri yang sama. Masih di seri Incredible Faith, kita belajar dari superhero yang lain. Oke? Akid, yeay, bye-bye. Adik-adik, inilah ayat hafalan kita kali ini. Mazmur 84 ayat 12. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Adik-adik, pastikan kalian untuk ikut iKids Meet on Air. iKids Meet on Air di bulan November akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 26 November pukul 7 malam. Pastikan kalian untuk ikut karena ada games yang seru dan juga hadiah-hadiah yang menarik yang akan dibagikan. Get ready to meet on air and to get the gifts. Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic giving. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.